Oke. Nah, gimana nih Kang cara merubah spiritualitas punten, cara ngerubah ritualitas kita menuju spiritual nih kan punten nih ya kita lihat ada orang misalkan Iya, rajin berritual tetapi untuk gimana mentransformasi lah Kang untuk dia meningkatkan lah kan kan sejatinya maaf nih sholat kan bukan hanya iya, iya, olahraga gitu ya tetapi bagaimana iya, mengolah yang lebih dalam. Nah, menurut Kang Diki iya, gimana Kang? iya. Iya, olahraga dan olah rasa. Betul. Ya, dua-duanya itu kan ada. Hmm. Nah, maksudnya begini, dasar yang utamanya itu harus kita penuhi dulu. Hmm. Nah, sekarang misalnya arti zikir itu apa sih? Hmm. Hmm. Arti zikir itu kan mengingat ya, Betul. mengingat Allah. Hmm. Bagaimana mengingat, bersaksinya aja belum? Nah, itu ujung-ujungnya ke situ lagi ya. Ujungnya ke situ lagi. Iya dong. Ya, kita harus jujur pada diri kita sendiri. Harus jujur dulu. Makanya yang pertama, yang kita garis bawahi sekarang itu jujurlah pada diri dan jujur kepada Sang Maha Menjadikan. Oke. Jadi jangan kita berbohong. Oke. Nah, bagaimana kita masuk yang kedua, yang kesatunya aja gagal. Apalagi yang ketiga, apalagi yang keempat, apalagi yang kelima gitu loh. Oh, gitu ya. Panjang ceritanya ya, Kang ya. Semuanya Iya, akhirnya jadi berputar-putar, berkutat-kutat di dalam ritual yang tidak meningkatkan kesadaran justru spiritual pada itu. akhirnya. Iya, makanya sok ketika melakukan ritual itu konsentrasi enggak? Saya yakin mah enggak sok. Pikiran Betul. kemana-mana. Ya, Makanya banyak yang suka nanya kadang-kadang Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3. Nah, gitu Kang kira-kira. iya. Karena apa? Yang kesatunya pada gagal. Gimana bisa? Oke. Wah, dalam nih Kang. Nuhun pisan Iya, ini sesuatu makanya yang saya perlu tuh sering dilakukan. dimusuhi gara-gara ini. Sering dimusuhi gara-gara ini. Iya, gara-gara ini. Kalau misalnya orang sudah mulai langsung ke level itu, kan mereka sudah sadar, mereka jujur pada dirinya sendiri, pasti mereka tidak akan mereka pasti akan mencari ke dalam dirinya dulu gitu loh. Tidak akan mencari kemana-mana. Karena ketika dia mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa yang menjadikannya gitu. Iya. Ya, tapi poinnya kalau ada yang memusuhi berarti ya dia juga jangan-jangan belum menyaksikan, Kang. Karena Ya kalau udah iyalah. menyaksikan nggak mungkin memusuhi, bener nggak, Kang? Ya iyalah gitu kan. Makanya saya memaklumi. Oh, itu. Makanya saya memaklumi orang-orang seperti begitu, maklumen ya. Oke. Bukan marahkeun gitu. Seperti Oke. kita melihat anak-anak TK lah, dia dengan kenakalannya dan sebagainya, ya kita maklum, kita mah ketawa ketiwi aja gitu kan. Iya. Jadi ternyata yang dimaklumin teh seueur geuning Kang ya. Oh iya. Kan turunkan ego, maklumi orang lain gitu ya. Iya, benar. Turunkan ego maklumi orang lain. Wah, luar biasa. Saya teh masih banyak pertanyaan Kang, tapi saya rasa kita sama-sama diskusi dulu sama teman-teman. Jadi teman-teman yang di YouTube, yang di Zoom mau raise hand boleh, mau lewat chat boleh, di YouTube boleh, di lewat chat YouTube boleh. Yuk, mumpung ada Kang Diki nih, kita bisa Memang nanya. kalau chat di YouTube warnanya apa? Chat YouTube. Iya, kan chat ada berapa warna, apa ada merah, kuning, hijau dan sebagainya. Chat YouTube koneng Kang. Tuh, ini Kang tadi juga ada dia dari YouTube yang bilang dipraktekan langsung ngemplong abis jalan jogging 8,5 kilo hari ini capek banget coba nafas jadi plong. Betul Kang, ternyata bukan saya aja yang ngerasain ini ada yang ngerasain juga nih barusan nih. Ya syukurlah. Banyak gunanya. Alhamdulillah. Oke. Saya langsung ke pertanyaan pertama Kang Diki. Ini pertanyaannya langsung gini pertanyaannya. Kunaon Kang Diki tidak muncul ke permukaan secara langsung katanya Kang. Nah, padahal berdasarkan sudut pandang logika saya, apa yang dipaparkan oleh Kang Diki itu masuk dalam logika karena banyak pula terobosan-terobosan dari Kang Diki yang dapat bermanfaat bagi umat, khususnya saat kondisi pandemi saat ini. Mohon tanggapannya Kang Diki. Mangga Kang, gimana nih? Iya. Ya gimana mau langsung muncul ke permukaan, baru seminggu aja di YouTube itu ada yang dihapus yang lagi saya ininya, yang pentingnya gitu loh. Kang, by the way, yang dihapus di YouTube tuh yang mana ya? Saya lupa Kang. Yang soal COVID. Oh, oke. Apa tuh? Poin apa tuh Kang Diki bicara apa tuh kok bisa dihapus? Ya solusi soal COVID. Oke. Iya, itu aja. Nah, makanya saya diminta untuk tidak bicara solusi tentang COVID. Gitu. Oh iya, jangan Kang, nanti juga kalau Akang bicara di sini, ini juga otomatis dihapus kali ya, kira-kira ya? Nanti dihapus. Oke. Tapi mungkin ada. Satu, gimana mau muncul ke permukaan? Seminggu aja dihapus. Nah, tapi ada hal lain nggak Kang kira-kira? Sebetulnya begini,
Sebetulnya begini, kita tidak langsung strike, tapi kita ngayun. Sebetulnya bisa saja langsung muncul ke permukaan, berarti kan itu terjadi chaos. Nah, kalau chaos itu kan malah terjadi kekacauan. Nah, kita panggil dulu lah mereka-mereka yang memang sudah waktunya untuk mulai menyadari, begitu loh. Nah, perlahan-lahan, yang penting orang-orang berkualitas dulu. Nah, kita tidak memburu kuantitas kok, tenang saja. Kita santai, kita tidak memburu kuantitas. Yang penting mereka yang berkualitas ini, dia nanti akan menyebarkan lagi pada yang lain. Yang namanya multi level. Iya. Justru saya sendiri, kalau bisa mah tidak muncul ke permukaan. Justru ya? Iya, yang muncul itu semuanya, the people yang muncul ke permukaan itu. Bukan center ya? Iya bukan. Jadi kita bikin piramida yang terbalik begitu loh. Wah, keren pisan. Piramida itu segini, piramida terbalik. Jadi senternya di bawah, yang di permukaan itu yang lebar ini yang banyak ini gitu loh. Itu center ini yang harus kuat untuk menopang piramida terbalik itu. Dan yang kuat ini tidak perlu muncul ke permukaan. Munculkanlah mereka yang banyak ini di permukaan, sehingga itu jauh lebih efektif. Kalau misalnya saya muncul ke permukaan seorang saja, gitu ya, itu biasa dikultuskan. Nah, makanya itu kan tidak efektif sejak dulu ya. Seseorang yang muncul, seseorang yang memunculkan dirinya, lalu dia gue, apa yang terjadi? Dikultuskan. Kan? Betul. Nah, makanya kita balikan sekarang, piramidanya kita balikan. Jadi piramida terbalik, nah saya yang di bawah. Silahkan, Anda lah semua yang banyak ini, yang di atas, yang di permukaan. Tidak perlu muncul. Kan netral ya. Kalau netral berarti tidak butuh pengakuan berenya. Betul, Kang. Iya. Betul. Dan itu yang sekarang ya terbalik ya, semua orang pengen diakui sekarang gitu, Kang. Iya. Iya. Riweuh atuh udah diakui teh. Meus nanya berulang-ulang terus. Tuh lihat tuh HP saya ini. Isinya masalah semua. Masalah sadunya, iya. Semua orang nanya gitu ya, Kang ya. Iya gitu, nanya tuh masalah terus gitu. Betul. Tapi Kang. Ya itulah resikonya gitu kan ya. Itu resikonya. Tidak perlu kita muncul ke permukaan, tapi kita akan menopang permukaan. Itu yang penting. Tidak perlu muncul ke permukaan, tapi kita yang menopang permukaan. Luar biasa, Kang. Mudah-mudahan ini bisa diserap energinya dari 486 yang ada di Zoom dan sekitar 387 yang ada di YouTube malam hari ini. Jadi malam hari ini hampir 800 orang, Kang, yang gabung bersama kita, Kang. Mudah-mudahan energinya, ya balik lagi ya, kita menyebarkan energi ini supaya kita tetap menjadi netral tadi. Hatur nuhun, Kang. Ini menarik sekali dan mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi. Oke, kita langsung ke Ibu Esi. Ibu Esi, silahkan. Untuk di-unmute. Oke. Mangga Ibu. Silahkan Ibu. Selamat malam Kang Abu. Selamat malam. Malam Ibu. Selamat malam. Sehat semuanya, membawa energi yang lebih positif dan lebih bisa dimaknai dan dinikmati. Amin. Amin. Silakan Ibu Esi. Saya ingin bertanya kepada Kang Diki, ya, terutamanya tadi kan ada titik nol ya. Ya. Netral, kondisi netral. Yang mana pada kondisi nol itu mungkin semuanya serba seimbang ya Kang Diki, kalau enggak. Ya. Kalau saya salah mungkin ya pengertian, karena kan ilmu saya masih belum sampai ke tarafnya yang filosofis dan makrifat, masih melihat nasi dan sayur ilmu saya. Jadi Oke. Sama Bu. Saya juga baru melihat nasi dan sayur. Nasi organik atau sayur organik? Sayur kacang, sayur lodeh. Ya, lanjut Ibu, silakan. Nah, Kang Diki tadi sudah menjelaskan bahwa makrifat itu paling tinggi, ada hakikat, ada syariat. Pada saat kita belajar kan memang karena
yang belajar ini mungkin cara pemikirannya belum sampai seperti Kang Diki. Jadi ya syariatnya dulu dilatih. Mungkin kalau kata psikolog itu stimulus, respon, latihan. Tapi kadang-kadang orang kan nggak tahu buat apa kita latihan itu kan. Mungkin. Nah, sampai hakikatnya apa juga kadang-kadang tidak tertangkap gitu, apalagi makrifatnya. Nah, apakah kondisi orang tidak atau belum sempat memahami psikologi filosofi ya. Apa yang kita kerjakan itu kesalahan pada pendidikan. Saya tidak mau menyalahkan ya, kita netral saja, Bu. Dididik di negara yang berada di sini gitu. Nah, lalu hal tersebut kan tentunya butuh tadi disampaikan ya, ada koordinasi, kerjasama, perpaduan, integritas yang akhirnya semuanya itu sejajar gitu, pajajaran supaya jadi asuh supaya menjadi silih wangi gitu. Terus di situ ada yin dan yang dan kesetimbangan. Nah, pada saat Ibu mencatatnya hebat, Ibu. ini benar, ini catatannya detail sekali ini. Kang Diki aja jangan-jangan udah lupa apa yang diomongin ya. Teorinya Dokter Syaraf kan harus mencatat katanya, kan lebih ahli. Oke. Pada kondisi netral, nol, apakah itu bisa saya katakan itu dalam kondisi keseimbangan atau hal tersebut perlu diusahakan atau harus dilatih, karena kita tadi sudah sering makan doktrin dogma yang kita terpaksa terima gitu. Betul, Bu. Oke. Nah, relasinya dengan keberagaman kita dan adanya budaya. Mungkin budaya karena menurut Kang Diki kan zaman dulu orang sudah sangat pinter, modern, peradaban ya, Bu, ya, peradabannya sudah tinggi, berarti kan budayanya juga tinggi. Berarti ada budaya yang mendasari, yang menjadi fondasi dari pola berpikir orang-orang yang terdahulu. Itu korelasinya seperti apa ya untuk menjadi kita berikan atau kita tularkan untuk masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ini pertanyaannya detail dan wah, asik banget nih. Mangga Kang Diki boleh langsung untuk direspon, silakan. Iya, maksudnya begini Bu, stimulus itu kebanyakan merespon ya Bu ya, tapi belum tentu orang itu responsif. Jadi begini, ini stimulus, ini respon. Nah, biasanya kalau misalnya orang merespon tuh sekarang tuh akhirnya kalah oleh stimulus itu, Bu. Terus makin kalah, akhirnya si stimulus ini yang menang. Contohnya doktrin dan dogma. Otak kita diberi stimulus, tapi otak kita tidak responsif. Jadi akhirnya tidak merespon yang sesungguhnya yang seharusnya direspon, begitu loh. Akhirnya responnya itu kalah oleh stimulus, kalah oleh stimulus, tertekan oleh stimulus. Akhirnya hilanglah responsif orang tersebut. Jadilah orang-orang yang terdoktrin dan terdogma, tidak menggunakan akalnya dengan baik dan benar. Yang dibutuhkan itu adalah stimulus dan responsif. Jadi ketika ada stimulus kita langsung merespon, langsung responsif. Nah, inilah keseimbangan. Dan ini hanya bisa berlaku ketika kita dalam keadaan nol. Karena kita akan bisa melihat stimulusnya itu tidak dengan panik, tidak dengan penilaian-penilaian yang justru itu akan lebih merugikan pada kita. Nilailah segala sesuatu itu apa adanya. Lihat segala sesuatu apa adanya. Lepaskan dulu untung dan ruginya, lepaskan dulu. Nah, rata-rata orang itu memandang sesuatu yang benar dan baik itu yang menguntungkan, begitu ya. Memandang sesuatu yang buruk dan salah itu yang merugikan, begitu kan ya? Iya, nah, betul. Coba sekarang lepaskan dulu itu semua. Untung dan ruginya itu lepaskan dulu. Netralkan dulu. Karena segala sesuatu itu berlaku pola keseimbangan di planet ini. Ada malaikat, ada iblis, ada positif, ada negatif, ada siang, ada malam, dan sebagainya.
Apakah itu baik dan buruk? Baik dan buruk itu tergantung dari penilaian masing-masing, tergantung dari orangnya juga. Nah, tergantung dari budayanya juga. Nah, budaya-budaya itu berbeda. Tapi apakah budaya itu dibentuk dari peradaban itu belum tentu. Bisa saja dari kebiasaan. Karena belum tentu yang namanya peradaban itu membentuk kebiasaan-kebiasaan yang seperti yang sekarang ini. Karena peradaban itu adalah adab. Adab yang dia itu menyesuaikan dengan apa yang ada di semestanya pada waktu itu. Betul. Oke. Ya, pada waktu itu. Jadi ketika waktu itu terjadi, misal satu contoh, pada waktu itu terjadi ini yang namanya kebutuhan manusia tentang transportasi. Transportasi yang harus serba cepat dan serba canggih. Kira-kira puluhan ribu tahun yang lalu, itu suku Mayan itu sudah membuat yang namanya Mayan roket. Dia bisa keliling dunia loh dengan hidrogen. Jadi mesinnya itu bisa menyerap hidrogen dari udara. Udara itu kan penuh uap air nih. Air itu kan H2O, hidrogen 2, oksigen 1. Nah, dipisah. Hidrogennya itu dibakar, oksigen kembali lagi ke udara, itu bisa menjadi roket. Silakan cari saja di Google, Mayan roket. Mayan roket. Nah, itu mereka sudah bisa terbang, itu sudah bisa bagus. Nah, itu satu tantangan peradaban pada waktu itu. Tapi apakah ada kebiasaan-kebiasaan yang terbuat dari sana? Ada kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan itu ketika mereka melakukan perjalanan-perjalanan, ada kebiasaan-kebiasaan agar perjalanan tersebut jadi aman. Sehingga membentuk adab-adab. Nah, kalau budaya-budaya itu lebih cenderung ke arah yang lebih ini lagi, lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Nah, karena belum tentu yang namanya kebiasaan itu membentuk budaya juga. Adat istiadat dan sebagainya. Nah, kita lihat apakah peradaban itu membentuk budaya secara langsung, atau membentuk adat istiadat, atau membentuk kebiasaan. Nah, dari akarnya inilah yang harus kita lihat. Nah, makanya kita butuh netral itu agar kita bisa melihat secara keseluruhan. Kita jangan pakai kacamata kuda. Melihat itu hanya ke depan saja. Gak boleh ke pinggir, gak boleh ke pinggir, gak boleh ke pinggir. Apalagi ke atas ke bawah. Nah, jadi inilah netral. Makanya kenapa dari awal kita bahas tentang kenetralisan ini, karena modal untuk bersaksi adalah netral itu sendiri. Oke, Kang. Dan menarik tadi Kang Diki bicara bahwa ini juga baru ngeh banget nih ya. Peradaban itu bisa juga satu kebiasaan. Kebiasaan itu juga kebiasaan yang direncanakan sehingga seakan-akan jadi peradaban. Bisa gitu nggak, Kang? Nah, itu bisa dibentuk secara berita seperti itu. Karena selama ini kan ketika kita berbicara tentang peradaban masa lalu, itu kan hanya berita dan media ya yang bicara. Dan hanya katanya, according to, cek manehna, cenah, dan sebagainya. Nah, kembali lagi kita harus bersaksi lagi kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang peradaban masa lalu, mau tidak mau kita harus menelusuri peradabannya itu sendiri sehingga kita bisa bersaksi dengan baik dan benar. Makanya kenapa saya bisa membuat peradaban bisa mereplika kembali peradaban masa lalu, itu karena saya sudah menyaksikannya secara langsung dari peninggalan-peninggalan mereka. Lalu kemudian saya susun puzzle-nya, lalu jadilah sesuatu karya-karya pada masa kini, dan itu sangat berguna pada masa kini. Satu contoh misalnya, kita banyak sakit dari justru makanan yang halal, gitu ya, misalnya. Oke. Kalau makanan yang thayyibah nggak akan bikin sakit, atuh, gitu kan ya. Iya. Nah, makanya kita harus bikin makanan-makanan yang baik atau thayyib. Nah, jadi salah satu caranya itu kita kembali lagi pada masa lalu. Kenapa sih masa lalu itu orang-orang itu pada sehat? Betul, Kang. Nah, dari sanalah kita mulai mempelajari, oh ternyata dulu tuh mereka menggunakan mikroba. Tapi yang paling mudah mereka menggunakan kotoran-kotoran hewan. Mikroba dari kotoran hewan yang kemudian berubah menjadi mikroba yang menghasilkan hara tanah. Nah, hara tanah inilah yang membuat tanaman-tanaman menjadi sehat. Kalau kita merusak, dulu ke tanaman menjadi sehat, begitu ya. Nah, bisakah kita membuat si mikroba itu lebih baik lagi? Ternyata mereka pun sudah mengajarkannya sejak dahulu. Mereka tuh memfermentasikan yang namanya kotoran tersebut. Nah, lalu si fermentasi itu akan muncul mikroba baru yang bisa menghasilkan natrium, fosfat, dan kalium yang yang sangat banyak begitu. Nah, makanya itu saya buat.
Akhirnya saya bisa menanam tanaman apapun di pasir bangunan yang tidak ada hara tanahnya. Makanya padang pasir itu bisa kita bikin hijau lagi sebetulnya. Tapi kenapa teknologi ini tidak dipakai oleh mereka begitu? Karena mereka takut jualan pupuk mereka jadi tidak laku begitu loh. Akhirnya ya saya ajarkan caranya gitu kan pada para petani. Tapi ketika para petani sudah mulai bikin dan sudah mulai bagus hasilnya, mereka sabotase dengan diberi racun rumput dan sebagainya. Itu kejadian loh. Kejadian kan? Kejadian. Iya. Tapi akhirnya kita frontal punya gitu maksudnya? Frontal gitu? Ya, mereka diam-diam. Tapi kita tahu ketika dari airnya itu kita teliti, kita cek lab, ternyata itu mengandung racun rumput, herbisida. Nah, makanya akhirnya kita punya metode-metode lain. Akhirnya semua perkebunan dan pertanian kita itu diawasi secara langsung. Dan hasilnya bagus malah sekarang. Kita sudah mulai menghasilkan. Kita mulai ada sandang, pangan, papan, energi. Kita mulai ada kelompok yang memang kita punya kelompok yang bisa menghidupi dan saling memakmurkan, namanya Zentriazan. Nah, itu sudah ada dan kita sudah jadi dan kita sudah jalan. Makanya kita bisa ajak juga semuanya agar kita bisa sama-sama untuk saling memakmurkan. Keren Kang, keren. Dan nanti mungkin kita bisa info ya Kang ya gimana caranya untuk join gitu ya nanti di akhir. Nuhun pisan Kang Diki, ini keren banget. Ibu Esit, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dan jawabannya cukup keren banget gitu ya.